Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mengikuti pengajian dari Gus Baha untuk hari ini. Dulu kalau ngaji be santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu udah ada. Kulo niku nganti sakniki niku kulo pun bolak-balik matur teng santri-santri kulo. Kowe anggere iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur dunya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kulo nu dek dalu ngaji. Kulo jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kulo kerja melirian nganti saniki mboten nate sugih-sugih atau badi. Kulo nganti saniki awak kulo lara kabeh, anak kulo lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ra bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jadi tradisi syukur. Kalau nggih nate melarat, kalau nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Kula sakniki dia anak cilik jenis caci lak rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meneh? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dia anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pangeran nang ngiyah. Ya, boleh tidak usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Gue nak sumpah iso hiburan ngambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Mau anak SD SMP, saiki biaya ke wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak merasa sekolah, ada kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyah? Ngiyah. Anak sekolah biaya ngiyah. Engko gelandangan ngiyah. Lah anak ngiyah motor ya ngiyah. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya ada cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Bulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa, konang sedelok ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan nek nang pemilu. Kowe iku presiden transisi lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi iku ora ana presiden kok kon sedelok. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden wis ngono dikei warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Nah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing ngrasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir.
Mana kulo niku tetap setuju ya. Saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gede. Ya sampean lah pemilih gede Golkar apa PDI apa sing gede-gede ora kertakoki. Partai mau pogo sing gede ya. Ormas wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream, yang umumnya ya kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang kiroah hati. Organisasi butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nabi dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FP. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nak diturutin apa? Jahiliyah. Faham ya? Saat ini jangan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu min adzabin apa? Lasadid. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan, paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya, turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kere ngene ke bapak kere. Ora milih bapak ke. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak mra kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai ya kere ngene. Cara bapakku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wala in kafartum inna adzabin apa? Lasadid. Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isek. Faham isek itu faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek, kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhe ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah aku betul apa-apa jadi kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa agar gak PDS atau apa lah itu nah PDS mungkin rada kaget lu kok aneh partaimu kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi.
Anzi ayan to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak pulang mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Nah ngono ngeluh terus ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosen nih. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Rasati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah, ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Nah, akhirnya kita ngeluh. Soale wanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh, itu yang repot. Mun kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati di swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana ing dzonni napa? Abdibi, aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga, ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek melengak. Lho napa kok melengak jare. Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok melengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak. Melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pengen dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mbek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malah wa khofata iku wedi, pas iku sungkan lho mbek jenengan niku.
Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan apa jenengan. Pengiran dulu pada swarga. Anak idadoni napa? Abdi. Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzan mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas ya ora akeh siksa. Sana kula nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lha apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sari ilhi hisab. Nah, kalau sering ditakoki, lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Dia cerita tentang hikam. Nasi bodoni bantu kula berarti hikam sing bodoni bener kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga juk dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafurku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu, Bang. Kula niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku perpak-perpok piyambak, tapi kula setuju madzhab. Lah dene ora wiridan niku mboten, mara gunung. Boleh watu sing gedhe. Lho niki tenan niku, mboten guyon. Ada kan sing ngadeg omongan perpak-perpok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo perpak-perpok. Kalau ada agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadarnya gimpun. Kalau ini duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik.
Makanya istilah Kanjeng Nabi dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robban. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disariati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Lah tapi kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding dhewean kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha ae. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diarin al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jangan jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak pahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya bodoh bae gue bojone napa? Sito. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Karena saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim mrung tutup amen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya orang sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa, ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir
Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani mukhibin terus bilang, Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang gak waduh orang dongo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara madzhab Abul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Iya, nggak kemana-mana kan. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngacut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar.
Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti ra diaku ponakan. Akhirnya ya ora rono. Mau ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawan. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar go tasbih duwilu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Maaf pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Ini tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lho nek sampean asli. Asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul itu betul sakit inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, malah orang-orang diambung kalau Saudah itu kan wis tua itu. Lucunya istrinya dia jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa dhisik. Ya nasib bojone ayo. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa wis rodok tuwa. Wah, aku ora tahu ya. Kok Aisyah serilek itu dulu itu maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu maksudnya ya balik semua ini
Ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojok-gojok kan ambek makhluk gojok. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu roh, wis wong ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi, la as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga, njuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Mengkarwan ahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah, laka wa asratu amsal, ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawab wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus dari pangeran, la astazi ubika walakinni ala ma asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufiya mayufsidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkahi. Nabi Musa menangis, "Ya Rabbi, ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya, ini apa-apaan?" Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula akan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Ya, sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Nah terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah ya diringana mau 5 tok. Jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat.
Wong umatku ora kuat. Dadi sebenarnya dia bilang umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang. Yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Itu. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan? Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Bebas. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yang pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasa'tu safa. Semat sirahmu angkat, kuju apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNO sing macam-macam lah.
sing potongane wedi terus hati-hati. Iku berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing jelas. Nak guyu buanter kok nak nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak. Itu contohnya. Sampean merengut terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua gak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Katanya. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya ini. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid ngenteni kuliah se. Ngentek. Itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tak. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan, tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada aja. Tapi sistem kiai loh, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robah saya matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri, barokahnya mereka negeri dijamin negara kan, barokahnya muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar karena banyak duta besar muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Ayahnya pas ketemu dosennya, wong saya tidak pernah kan ribet kan? Dosennya cowok gitu kan. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina.
Seorang lagi suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan gak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka nggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku wedi mlebu rokok mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini, harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan? Manggil dosen dekan VAI, dipanggil dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang kan? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok apa sowan gak oleh, gak takok ning kene. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngeteng-teng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata saya. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah ya mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden. Padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet.
Ya tak jawab, lah pite masih gue cek urip to ora. Terus urip Gus, wis sah cara madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttaribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Ya wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan, kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram gitu. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Lah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, nggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Gus kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu. Aduh, ya ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia mangke madhabe jenengan tuh ndak siap. Iya kan akhirnya pakai madhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu, makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas. Itulah tadi ceramah dari Gus Bah untuk mengisi pengajian hari ini. Semoga menjadikan kita lebih takwa lagi kepada Gusti Allah dan menjadikan kita semakin bermanfaat, berguna bagi lingkungan kita, bagi masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di pengajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.